أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas shalihin. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa saling mengingatkan untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa dan iman serta memperbanyak amal soleh kita, menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, insya Allah semuanya akan menghantarkan kita, membawa kita kepada suatu kebahagiaan hidup, bahagia dunia dan akhirat. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, tentu tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah memberikan rahmat, karunia, nikmat, dan bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Allah melipat gandakan pahala dari 10 sampai 700. Oleh karena itu mari kita senantiasa berusaha memanfaatkan bulan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu ada beberapa persiapan yang harus kita siap dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kita perlu menyiapkan diri dalam kaitan dengan ilmu tentang ibadah puasa. Karena ibadah puasa punya ilmu. Agar supaya di dalam kita mengamalkan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai, ya amal kita ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal kemudian amal itu tidak ada contoh kami, ya amal ditolak, berarti sia-sia. Harus pelajari syarat rukunnya, harus dipelajari secara mendalam. Sehingga dalam mengamalkan ibadah puasa itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kita perlu mempersiapkan apa yang disebutnya dengan ruhiyah, apa yang disebut dengan keimanan, agar dalam rangka menghadapi bulan Ramadan itu iman kita harus mantap, siap lahir dan batin menghadapi bulan suci Ramadan. Maka perlu pemantapan. Karena ibadah itu kan ya memang kalau kita ya ringan. Ibadah itu 12 jam satu hari. Belum lagi sholat raweh, itu juga membutuhkan tenaga yang prima, iman yang kokoh. Maka dari itu perlu persiapan. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, walam arasa iman min syahri katun aksaru min syami min Sya'ban.
Kami melihat Rasulullah itu banyak berpuasa, yaitu puasa ketika bulan Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Maka manfaatkan bulan Sya'ban itu berpuasa agar supaya ketika kita masuk bulan Ramadan itu kita tidak kaget. Hati tidak dia kaget. Hanya berapa jumlah harinya saya juga belum nemu dalilnya. Maka dari itu kesimpulan saya bahwa Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban itu adalah pertama, salah satu ayamin kulla syahrin. Dia berpuasa tiap bulan 3 hari. Namanya Yaumul Bid. Nah ini sudah lewat. Hari Minggu, Senin, Selasa kemarin itu Yaumul Bid itu. Kalau kita sudah biasa, insya Allah itu kita lakukan secara rutin, lakukan istiqamah. Karena Yaumul Bid itu salah satunya itu menghilangkan dendam dalam hati kita. Namanya manusia ada hasad, dengki, iri, hati mesti ada. Tapi kalau kita puasa, insya Allah hilang dendam itu. Kita juga membiasakan untuk puasa Senin dan Kamis. Kenapa Senin? Senin itu Nabi dilahirkan. Senin Al-Quran diturunkan. Senin itu Nabi diwafatkan. Kamis begitu. Jadi Senin Kamis itu Nabi mengatakan bahwa Senin Kamis itu Allah membuka, memeriksa semua amal kita. Alangkah senangnya kalau ketika Allah memeriksa amal saya dalam keadaan puasa. Itu sunnah Rasul. Maka dari itu mari kita berusaha untuk melakukan secara istiqamah. Enggak berat itu. Yang penting istiqamah dan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Bukankah kita juga mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah. Kenapa harus takut lapar? Itu dalam rangka memperkuat akidah kita, iman kita, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita tidak kaget. Yang ketiga perlu dipersiapkan adalah jasad fisik kita. Nah, kalau kita dalam keadaan puasa lemah itu juga puasa tidak begitu maksimal. Fisik kita siapkan. Biasakan diri untuk olahraga. Minimal setengah jam tiap hari jalan. Jangan malas. Rasulullah juga sering jalan sama istrinya itu. Rasulullah juga sering minum susu sapi, susu kambing. Itu memperkuat tenaga kita. Sehingga ketika kita menghadapi puasa Ramadan, insya Allah itu sehat lahir dan batin. Dan yang keempat, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kita juga mempersiapkan apa yang disebut dengan al-mal, harta benda. Jadi al-mal, harta benda itu. Nabi ditanya, afdalu sadaqah. Nabi mengatakan, sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu Ramadan itu. Oleh karena itu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa puasa? Sedekah pada bulan Ramadan. Karena kalau kita berpuasa, kita beramal saleh itu hanya 10 pahala. Ya, ketika kita berpuasa di luar Ramadan itu 1 sampai 10. Jadi apabila manja bil hasanati saya falahu asru amsaliyah. Barang siapa berbuat baik, beramal saleh, dia datang dengan amal saleh, kami akan beri pahala 10 kali lipat. Beda dengan puasa atau ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan itu. Puasa itu asyara saba ila mi'atan da'fin. Coba 10 sampai 700 pahala. Besarnya pahala itu. Alangkah rugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik-baiknya, mengeluarkan infak dan sedekah di masjid. Karena saya yakin masjid itu pasti membutuhkan dana yang banyak. Ustadz harus diberi transport, kemudian perlu
takjil dan lain sebagainya. Maka dari itu di dalam Al-Quran tadi saya bacakan itu Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya. Berbelanjakanlah, berinfaklah kamu, ya, dari rizki yang kami berikan kepada kamu itu. Ayyatiya yaumulla ahadukum, ketika datang salah seorang itu menjelang kematian, dia berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematian saya ini, ditunda dulu. Fa asaddaqa minas soal, agar saya bisa bersedekah dan saya termasuk orang-orang yang saleh. Oleh karena itu jangan sampai kita menyesal. Mari manfaatkan bulan Ramadan itu banyak berinfak dan bersedekah. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Dan terakhir saudara kaum muslimin yang berbahagia, mari dalam bulan Ramadan ini mari kita senantiasa berusaha untuk saling memaafkan antara satu dengan lain. Apalagi dengan sama-sama jamaah. Sebab memaafkan itu merupakan salah satu tanda orang yang bertakwa. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kamu pada saat dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Fid-dharra'i wad-dharra, lapang maupun sempit. Wal afina 'anil nas, dan kesalahan sesama manusia. Itu merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk saling memaafkan antara satu dan yang lain. Sebagai seorang beriman itu kalau ketemu ya jangan melengos, harus jabat tangan itu. Itu budaya Islam itu. Bukan begini, dulu corona kan harus begini kan, tapi kita sama muslim harus jabat tangan. Karena dengan jabat tangan itu akan menghilangkan dendam dalam hati kita. Aqulu qauli hada wastaghfiru li wa lakum wa lisyairil muslimun innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita renungkan 3 persoalan yang oleh malaikat Jibril diperingatkan kepada Nabi Muhammad. Wa ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, cepat dan lambat kamu pasti mati. Pasti mati. Satu, itu pertama itu. Perlu direnungkan itu. Yang kedua ada wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramallah, berbuatlah sesukamu. Tapi ingat sedikit, pasti kamu akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Pasti itu. Kalau di dunia boleh Anda rekayasa, tapi di akhirat tidak bisa ditutupi. Di akhirat tidak bisa sogok menyogok, Pak. Diminta pertanggungjawab semua. Dan yang terakhir adalah ahabta man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa saja kamu cintai. Harta, anak, istri, jabatan,
sudah berhenti mau calon lagi, silakan Anda mencintai. Tapi cepat dan lambat kamu akan meninggalkan apa yang kamu cinta. Kita bawa hanya 3 lembar kain kafan, perempuan hanya 5 lembar kain kafan. Yang mendamping kita adalah amal kita. Oleh karena itu mari kesempatan yang masih hidup ini gunakan untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Fala taj'alhu fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwani wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa la an a'mal salih tarda bi rahmatika min ibadikas salihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbi ja'al hadha baladan Indonesia. Rabbi ja'alna hadha baladan Madinatul Malang. Warjuk ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi jambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahu akbar.